sebagai seorang orator ulung yang bisa menguasai podium, bisa membaca perasaan orang yang sedang dibicarai. Artinya di hadapan siapa dia berbicara, dia bisa membaca orang ini bagaimana biar saya bisa mengambil hatinya, mengambil perasaannya, bisa mengalahkan lawan bicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Sirah, senang sekali saya Umar El Rozi bisa kembali menyapa teman-teman semua di waktu sahur kali ini, yang insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan belajar bersama sembari menemani santap sahurnya ya. Dan khususnya di topik sahur kali ini kita akan menyimak informasi kajian tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama kurang lebih 29 atau 30 hari ke depan kita akan ulas satu persatu sahabat Nabi. Semoga dengan itu kita semakin kenal, cinta, dan buah dari itu adalah kita bisa dikumpulkan dengan mereka. Masya Allah. Dan di kesempatan kali ini kita akan belajar dengan guru saya. Ada Ustadz Bambang Ridha di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah, gimana antum? Sehat alhamdulillah Ustadz. Masya Allah. Harus Oke. semangat nih sahur kita nih. Sepertinya begitu Ustadz. Ya biar ya kita tetap menikmati jamuan sahur, sekaligus juga kita tetap dapat asupan ilmu nih Ustadz ya. Alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan jadi berkah semuanya berlipat-lipat ganda nih. Masya Allah. Ya Ustadz, ketika diinformasikan di obrolan kali ini atau tema kajian kita kali ini adalah tentang sahabat Ja'far, saya excited banget nih. Soalnya ada banyak informasi ya sebelumnya tentang sahabat sekaligus sepupu Rasulullah kalau saya. Sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang informasi yang paling saya ingat itu tentang negosiasinya, dahsyat ya. Negosiasi apa nih? Tentang Amr bin As dengan Raja Najasyi. Itu juga nanti disampaikan Ustaz ya. Insya Allah. Insya Allah. Siap nih Pak. Baik. Ya. Monggo Ustaz, tentang Ja'far bin Abi Thalib ya. Fadhal. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat sirah yang insya Allah dirahmati Allah, sambil menemani sahur nih kita mau berbicara sedikit, ngobrol-ngobrol sedikit, mengenal salah satu tokoh yang tentu menjadi salah satu tokoh yang menjadi cita-cita Rasulullah, menjadi pembantunya Rasulullah, artinya pembantu penolongnya Rasulullah, generasi yang memang dibentuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau ini termasuk orang yang dicintai sekali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan dipercaya dalam beberapa hal. Ja'far bin Abi Thalib. Tentu kalau kita mendengar Ja'far bin Abi Thalib berarti benar kalau kata tadi Mas Umar, sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Ja'far bin Abi Thalib bapaknya Abi Thalib. Nama yang juga tidak asing. Iya. Tidak asing. Anaknya Abi Thalib, bapaknya berarti Abu Thalib. Berarti Ja'far bin Abi Thalib saudara kandung dari Ali. Nama yang tidak asing lagi. Iya. Ali bin Abi Thalib. Itu secara usia tuan siapa Ustaz? Secara usia tuaan Ja'far. Secara usia tuan Ja'far. Dan kalau boleh kita bilang ahli sejarah mengatakan, ya beberapa riwayat dikatakan bahwasanya Ja'far ini lebih tua 10 tahun dari Ali. Kemudian ada lagi satu lagi kakaknya Ja'far, yaitu Aqil bin Abi Thalib. Ini usianya 10 tahun lebih tua dari Ja'far. Artinya kalau kita hitung-hitung saat masuk Islam, kalau populer Ali bin Abi Thalib masuk agama Islam itu usia 10 tahun, berarti Ja'far 20. Berarti Aqil 30 pada saat itu. Artinya Ja'far bin Abi Thalib ini juga masuk Islam di usia yang belia ya. Usia muda ya. Artinya termasuk generasi-generasi pemuda yang saat itu sangat diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menyebarkan risalah Islam seantero dunia.
Nah tentu berbicara Ja'far bin Abi Thalib ini sebenarnya kalau dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain mungkin cukup singkat, karena mungkin kurang lebih 15 tahun beliau tidak bersama Rasulullah, karena beliau kan hijrah ke Habasyah. Oh iya. Kemudian sampai ke Madinah tahun 7 Hijriah, tanggal 8-nya sudah wafat. Oh. Artinya sebenarnya sebentar bersama Rasulullah, tetapi namanya abadi. Karena perannya tadi Ustaz ya. Karena perannya. Artinya catatan sejarah juga tidak sepopuler sahabat yang bersama Rasulullah lebih lama ya, Abu Bakar misalnya gitu. Bisa Padahal termasuk generasi awal masuk Islam. generasi awal masih. Mungkin banyak di antara saudara-saudara kaum muslimin yang jarang mendengar, bukan tidak kenal, mungkin jarang mendengar. Tetapi kalau kita baca biografinya, ceritanya, kisahnya sangat menarik sekali. Bisa menjadi inspirasi anak-anak muda tentu mungkin ya. Iya. Karena itu tadi salah satunya public speakingnya keren juga ya. Public speakingnya sebagai seorang orator ulung yang bisa menguasai podium, bisa membaca perasaan orang yang sedang dibicarai. Artinya di hadapan siapa dia berbicara, dia bisa membaca orang ini bagaimana biar saya bisa mengambil hatinya, mengambil perasaannya, bisa mengalahkan lawan bicaranya. Ini yang menarik nih dari yang tadi disebut sama Mas Umar, negosiasi. Mungkin kita cerita negosiasinya kali ini. Fadhil Ustaz. Ya, Saya jadi siap menyimak. Jadi termasuk salah satu episode dalam sirah yang seru banget ya, negosiasi dari Ja'far bin Abi Thalib. Saat itu tentunya kaum muslimin diizinkan Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah. Tentu hijrah ke Habasyah kan 2 kali ya, ada yang edisi pertama kemudian yang kedua, dan tentunya pada saat itu ya singkat cerita orang-orang kafir Quraisy tentu tidak diam begitu saja. Sekalipun mereka pergi, tapi mereka tidak diam. Bukan berarti mereka pergi kemudian sudah selesai masalah oleh orang-orang kafir Quraisy, ya sudah, yang penting mereka pergi, tidak, tapi mereka tetap mengejar sampai akhirnya Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-As diutus oleh para pemuka kaum kafir Quraisy datang ke Habasyah. Dan ini uniknya, Amr bin Al-As juga termasuk orator ulung juga, termasuk orang yang pintar merangkai kata-kata. Apalagi kalau kita lihat kan ini Amr bin Al-As ini kan mencoba negosiasi kepada seorang raja. Iya, kepala negara lah ya. Kepala negara, bukan main-main gitu kan. Bukan yang diutus juga bukan orang sembarangan berarti ya. Bukan lurah nih yang dihadapi gitu kan. Yang dihadapi kepala negara gitu kan. Makanya kalau kita lihat dalam data-data sejarahnya, Amr bin Al-As benar-benar sangat hati-hati saat memilih kata-kata saat berbicara depan An-Najasyi. Apa yang dikatakan oleh Amr bin Al-As, ada 3 peluru yang hujam yang ditembakkan oleh Amr bin Al-As untuk kaum muslimin, kepada kaum muslimin saat dia berbicara pada Najasyi. Dia pertama mengatakan, sesungguhnya telah datang kepadamu wahai raja anak-anak muda yang dungu. Ini jadi perkataan yang pertama ini, Amr bin Al-As ini ingin menyampaikan pesan kepada An-Najasyi bahwasanya orang-orang yang datang kepada kalian ini adalah orang-orang dungu. Orang-orang dungu. Kemudian yang kedua, peluru yang kedua, Amr bin Al-As mengatakan orang-orang yang datang ini mereka dungu dan mereka ini meninggalkan agama nenek moyang mereka. Datang ke sini pun mereka nggak masuk ke agama kalian. Ini peluru yang kedua, artinya dia ingin menyampaikan pesan kepada An-Najasyi, nih orang-orang yang dungu ini udah bandel, kagak mau ngikutin agama nenek moyang, kagak mau ngikutin agama ente juga kan gitu kan? Iya. Jadi gitu, bahasa Betawinya begitu mungkin ya, bahasa enaknya gitu. Yeah. Kemudian yang ketiga, Amr bin Al-As kasih peluru lagi, yaitu dia mengatakan sehingga kemudian pemuka-pemuka kaum di Quraisy, di Mekah,
dan kemudian keluarganya mengutus kami untuk mengembalikan, untuk membawa kembali anak-anak muda Dungu ini ke Mekah, kan begitu. Maka dari itu ini ini juga ingin memberikan pesan kepada An-Najasyi bahwasanya anak-anak Dungu ini tidak patuh terhadap pemuka-pemuka kaum, tidak patuh terhadap keluarga, tidak patuh kepada orang tuanya, seperti itu. Nah, disinilah kemudian An-Najasyi tentu yang terkenal pada saat itu sebagai seorang raja yang adil, yang tidak berbuat zalim. Ya, dia tidak kemudian tidak langsung percaya ya. Tidak langsung percaya, tidak menerima info tersebut secara mentah-mentah. Tetap Panggil, klarifikasi, panggil kaum muslimin. Dan pada saat itu tentunya kaum muslimin pemimpin mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib. Tentu pemilihan Ja'far bin Abi Thalib ini karena tentu beberapa sebab ya. Salah satunya tadi kita katakan dia sebagai orator ulung, pintar bernegosiasi, pintar membaca suasana, pintar membaca pikiran orang, hati orang seperti apa. Maka kemudian Ja'far bin Abi Thalib, singkat cerita, dia menjawab pertanyaan An-Najasyi. Pada saat itu An-Najasyi bertanya kepada Ja'far, sebenarnya agama apa sih yang tadi dibilang oleh utusan dari Mekah ini yang kalian tinggalkan, dan agama apa yang kemudian kalian ikuti setelahnya, setelah kalian tinggalkan agama yang lama? Maka Ja'far bin Abi Thalib juga punya 5 peluru. 3 peluru dibalas dengan 5 peluru. Ja'far bin Abi Thalib mengatakan peluru yang pertama, wahai raja, sesungguhnya kami dahulu di waktu jahiliyah, di masa jahiliyah, kami itu menyembah berhala, melakukan kejahatan-kejahatan, kami berbuat buruk terhadap tetangga, kami berbuat buruk terhadap orang-orang yang lemah, dan beberapa hal yang buruk yang memang menjadi adat atau kebiasaan jahiliyah pada saat itu. Artinya pada saat itu Ja'far bin Abi Thalib ingin menyampaikan kepada An-Najasyi bahwasanya ini dua orang secara tidak langsung ya, dia ingin mengatakan bahwasanya nih, dua orang yang datang, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-As, itu kayak gitu orangnya. Kan gitu kan? Yeah. Orang buruk itu dia. Di depan seorang Najasyi yang ya orang adil kan, hatinya bersih, orangnya baik. Itu pesan pertama yang ingin disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib juga mengeluarkan peluru yang kedua. Peluru yang kedua, Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, sampai dan kami masih ada dalam adat-adat yang demikian di masa jahiliyah, sampai datang kepada kami seorang nabi dan seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini ini pintarnya Ja'far nih. Dia tahu An-Najasyi seorang Nasrani, kemudian ya pada saat itu kan Habasyah ya, mayoritas adalah Nasrani. Artinya orang Nasrani itu kan sudah terbiasa dengan konsep nabi dan rasul. Dia punya nabi, dia punya rasul. Beda mungkin orang-orang pagan tidak, orang-orang yang paganisme tidak mengerti nabi dan rasul. Maka di situ dimasukkan kalimat-kalimat itu, bahwasanya datang seorang nabi, datang seorang rasul untuk merubah apa yang tadi menjadi kebiasaan kita. Maka dari itu tentu ini menjadi menarik karena Najasyi juga tidak asing dengan yang namanya istilah nabi kenabian ya. Istilah kenabian. Juga ada banyak uskup-uskup di sekitar banyak ini. Uskup-uskup, banyak menteri-menteri, banyak orang-orang pembesar di Habasyah. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib juga mengatakan, kemudian Nabi itu mengajak kami untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah, melaksanakan amanah dengan baik, berbuat baik terhadap tetangga, berbuat baik terhadap ini dan itu. Artinya Ummu Salamah yang menjadi periwayat dari kisah tersebut mengatakan Ja'far bin Abi Thalib pada saat itu menyebutkan beberapa ajaran agama Islam. Dan kebaikan yang sifatnya general saja. Sifatnya general. Artinya dia disepakati oleh semua manusia, semua agama. Dan itu lagi-lagi akan menyentuh hatinya An-Najasyi.
Jadi pada saat itu An-Najasyi kemudian akan menangkap, oh ini perbedaan antara agama yang ditinggalkan oleh orang-orang yang datang kepada saya, dan itulah agama yang sekarang mereka peluk, kan gitu kan? Iya. Kemudian selanjutnya yang keempat, barulah Ja'far pintar lagi dia. Saat kami mengikuti agama Nabi tersebut, kemudian kami dicela, kami diazab, kami difitnah, kami dicambuk dan lain-lainnya, dizolimi. Bayangkan bagaimana keadaan Najasyi pada saat itu sebagai orang yang tidak asal ambil informasi dari satu pihak, dan sebagai orang yang baik yang tidak pernah berbuat zalim, dia ada ini dua orang, dia sudah terbayang orang yang bagaimana, yang satu seperti apa, yang satu seperti apa. Dan terakhir, peluru terakhir dari Ja'far bin Abi Thalib yang diluncurkan untuk orang-orang kafir Quraisy, tentunya Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-As. Dia mengatakan, maka saat kami diazab, kami difitnah, kami diusir dari dari negeri kami tidak nyaman untuk beribadah, maka kami pun hijrah. Kami memilih negeri Anda selain dari negeri-negeri yang lain, berharap kami bisa hidup aman, kami bisa hidup adil, dan tidak ada kezaliman di negeri tersebut. Itu kan mengangkat Najasyi kan? Iya. Kan gimana orang dipuji-puji kan pasti senang gitu ya. Dan memang pujian itu bukan pujian dusta gitu, pujian yang memang fakta gitu kan. Maka dari itulah akhirnya Najasyi pun menyuruh pulang Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-As. Pulang kalian, dan aku akan tetap menjadikan mereka tamu yang baik, akan aku jamu dengan sebaik-baiknya. Jadi ini unik banget nih Ja'far bin Abi Thalib nih. Jadi itu kira-kira cerita bagaimana Ja'far itu seorang orator yang ulung, seorang yang pintar membaca hati, suasana, keadaan. Bahkan kan di lanjutan ceritanya, saat Amr bin Al-As tidak puas ya karena dia dikalahkan dengan negosiasi dari Ja'far bin Abi Thalib, kemudian dia mengatakan kepada Abdullah bin Abi Rabi'ah, besok aku akan mengatakan aib mereka di depan Najasyi. Maksudnya aib di sini adalah bahwasanya kaum muslimin mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan, bukan anak Tuhan kan gitu kan. Wah, kemudian keesokan harinya datang lagi Amr bin Al-As dan kemudian mengatakan kepada Najasyi, ini orang-orang ini mengatakan bahwasanya Yesus atau Isa gitu ya bukan anak Tuhan. Mungkin kan pada saat itu anggapannya Amr bin Al-As, dia duga kalau Najasyi mendengar itu dia akan marah kan gitu kan. Dia akan, wah nggak bener nih, di sono semuanya orang Nasrani gitu kan. Ya klarifikasi lagi. Wahai kaum muslimin, sebenarnya apa yang keyakinan kalian apa di Isa bin Maryam gitu kan. Di Isa ini apa keyakinan kalian? Maka Ja'far sekali lagi sebagai seorang orator yang ulung, dan tentunya pada saat itu dia sebagai seorang diplomat, bisa kita katakan seorang diplomat, dia tidak walaupun dia tetap harus mencari kata yang baik, artinya jangan sampai ini kan salah kata bisa berakibat fatal, tetapi kebenaran harus dijelaskan dengan sebaik-baiknya, harus dijelaskan secara lugas, secara tegas gitu kan. Maka Ja'far mengatakan, aku mengatakan tentang Isa sebagaimana nabiku mengatakan tentang Isa, bahwasanya Isa adalah hamba Allah, bahwasanya Isa adalah seorang nabi yang ditiupkan ruh ke dalam ibunda Maryam, kan seperti itu kan. Dan pada saat itu ya suasana agak sedikit panas tuh, terbagi dua orang-orang Habasyah pada saat itu, uskup-uskup, para pembesar agak sedikit wah gitu kan. Ada suara-suara wah kagak bener gitu kan. Tapi pada saat itu uniknya, bahkan mungkin Ja'far dan kaum muslimin pada saat itu tidak mereka duga adalah reaksi yang diberikan oleh An-Najasyi. An-Najasyi bahkan malah mengambil
batang tanaman, kemudian mengatakan apa yang dikatakan mereka tidak lebih sebagaimana aku mengatakan ya ini adalah sebuah batang tanaman gitu. Artinya apa yang kaum muslimin katakan tentang Isa ya benar begitu memang. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Itu sudah benar. Maka sekali lagi sudah, kalian pergi bawa hadiah-hadiah kalian. Dan ini kan unik nih. Sebenarnya kan orang-orang kafir Quraisy datang menginfakkan harta sebegitu banyak untuk bisa menghancurkan Islam, tapi akhirnya wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan sebenarnya ada yang terlewat tadi Mas Umar. Gimana Ustaz? Saat cerita yang hari sebelumnya negosiasi yang pertama tadi, Ja'far bin Abi Thalib itu kan saat ditanyakan kembali oleh An-Najasyi, kalau nabinya memang seperti itu mengajak kebaikan yang universal, ada nggak sih ayat-ayat yang dibawa, wahyu yang dibawa oleh nabi tersebut itu? Ya kalau kita lihat pada saat itu ayat-ayat Makkiyah sudah banyak tentunya kan. Wahyu-wahyu tentang wahyu-wahyu yang Makkiyah yang pada periode Makkah kan sudah banyak. Tetapi pintarnya Ja'far bin Abi Thalib dia memilih ayat yang memang bisa mengambil hatinya An-Najasyi, bahkan orang-orang yang hadir dari Habasyah pada saat itu. Dia membaca surat Maryam. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idna da rabbahu nidaan khafiyya sampai wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makana syarqiyya sampai seterusnya, sampai pada saat itu Najasyi dan semua orang-orang yang di Habasyah yang pada saat itu hadir nangis karena mereka pada saat dibacakan seperti kisah itu Ustaz. Kisah kenangan tentang nabi-nabi gitu kan, bahkan disebutkan di situ Nabi Isa yang bagi mereka Nabi Isa adalah seorang yang mungkin dipertuhankan pada saat itu bagi orang-orang Nasrani. Bahkan sampai nangis mereka. Inilah cerdiknya Ja'far bin Abi Thalib. Bacanya surah Maryam, enggak kebayang kalau bacanya Al-Ikhlas misalnya atau Al-Kafirun ya. Antum kali itu dah. Kalau pada saat itu antum gini kita kali ya. Iya. Tadi dulu baca Al-Kafirun suruh keluar kali ya. Yang dibaca Maryam jadi nyentuh hati ya. Nyentuh hati. Insyaallah. Ini skill kayaknya ya yang perlu kita pelajari anak-anak muda nih. Dan pada saat itu kan Ja'far bin Abi Thalib umurnya baru berapa? Kalau beberapa ahli sejarah mengatakan hijrah ke Habasyah itu pada tahun ke-5 dari kenabian Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad, berarti kan baru 25. Masih muda. Seusia saya lah ya. Seusia saya. Oh. Jadi debat nih usia nih. Berarti kan baru selesai S1 itu. Ya S2 lah. Gitu ya. Baru selesai S2 udah bisa begitu. Diplomasinya langsung di depan raja. Diplomasi dan sukses. Dahsyat insyaallah. Sukses. Ini menarik sekali. Ada banyak kisah menarik sebenarnya tentang Ja'far saja. Walaupun kita durasinya dibatasinya 30 menit. Tapi mungkin 1-2 kisah lagi tentang Ja'far. Oke. Ja'far seperti apa sih kepribadiannya? Ya, boleh tuh. Kalau ada orang bertanya gitu kan. Kepribadian Ja'far diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW dengan kalimat yang singkat. Apa tuh, Ustaz? Suatu hari pernah Rasulullah SAW mengatakan kepada Ja'far, fa amma anta ya Ja'far, adapun engkau wahai Ja'far, fa ashbahta khalqi wa khuluqi. Engkau Ja'far, engkau adalah orang yang paling mirip dengan perawakanku, khalqi, perawakanku, wa khuluqi, termasuk akhlaknya. Kalau pengen tahu Ja'far seperti apa orangnya, perawakannya seperti apa, akhlaknya, sudah Rasulullah sendiri yang ngomong. Udah paling mudah deh itu. Baca Syama'il lah ya. Baca Syama'il dah. Itu juga Ja'far bin Abi Thalib. Dan bahkan Ja'far kan ini terkenal sebagai disebut oleh Rasulullah diberikan julukan Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Bahkan Abu Hurairah mengatakan, ia menceritakan bagaimana kedermawanan Ja'far bin Abi Thalib. Abu Hurairah mengatakan, setiap kali aku minta makan kepada Ja'far, pasti Ja'far bawa kita ke rumahnya. Dia akan tanya kepada istrinya Asma binti Umais, oh istriku, ada makanan enggak?
Coba hadirkan ke sini. Kita pengen makan bareng-bareng. Sampai kata Abu Hurairah, kalau seandainya pada saat itu tidak ada makanan di rumahnya Ja'far, Ja'far akan mengambil wadah yang biasanya diisi madu. Wadah tersebut dibelek ya, mungkin atau dipecahkan gitu. Ya namanya madu kan pasti akan ada bekas-bekasnya kan. Masih ada sisa-sisanya tuh yang di di tempatnya di wadah itu. Sehingga kemudian Abu Hurairah dan kawan-kawan menjilati atau bahasanya kita ya. Ya sisa-sisa itu dihabisin lah, dikoretin lah gitu kan. Ya. Itu saking dermawannya Ja'far bin Abi Thalib, tidak mau ketinggalan makanan sedikit apapun ada di rumah, udah keluarin buat orang-orang miskin. Abul Masakin. Dan uniknya Mas Umar bahwasanya kedermawanannya Ja'far bin Abi Thalib sukses dalam arti anaknya Abdullah bin Ja'far termasuk orang yang dermawan juga. Oh gitu. Biasanya kan kita standar orang sukses itu kan saat dia berhasil mentransfer nilai tersebut kepada orang lain, terutama anak-anaknya. Abdullah bin Ja'far terkenal sebagai orang yang dermawan. Ada cerita suatu hari Zubair bin Awam punya utang alfu dirham, 1 juta dirham kepada Abdullah bin Ja'far. Kemudian Zubair bin Awam meninggal. Anaknya Abdullah bin Zubair datang kepada kepada Abdullah bin Ja'far. Wahai Abdullah bin Ja'far, saat ayahku wafat, aku melihat ada catatan bahwasanya ayahku punya utang kepada Anda 1 juta dirham. Apa kata Abdullah bin Ja'far? Innahu shadiq faqbidha in syi'ta. Kalau memang begitu berarti ayahmu adalah seorang yang jujur. Sudah, ambil aja itu. Utang tersebut dah lunas. Singkat cerita seperti itu. Ada lanjutan ceritanya, tapi setidaknya ini menggambarkan bahwasanya Abdullah bin Ja'far pasti tentu dia terinspirasi kedermawanannya dari bapaknya. Itu kira-kira pribadinya Ja'far bin Abi Thalib. Ya, ternyata selain dijuluki Abul Masakin, yang juga dikenal dari seorang Ja'far adalah At-Tayyar, Zat. At-Tayyar. Nah, boleh kisahnya, Zat, sebagai penutup juga. Dzul Janahain juga. Dzul Janahain. Orang yang punya 2 sayap. Dan tentunya ini menunjukkan ya kalau kita bisa urut ceritanya saat Ja'far bin Abi Thalib bersama dalam beberapa riwayat disebutkan 16 orang pulang dari Habasyah. Ini mungkin rombongan terakhir yang kembali ke Madinah dari Habasyah pada saat itu. Dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari disebutkan bahwasanya saat mereka sudah sampai Yaman, mereka mendapatkan berita bahwasanya Rasulullah sekarang di Khaybar. Ya. Akhirnya mereka pun langsung ke Khaybar. Ini menunjukkan bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib punya kerinduan untuk membersamai Rasulullah bahkan dalam jihad. Orang kan mungkin kan mikir selama ini kita hidup sulit sampai akhirnya harus hijrah. Hijrah kan tentu bukan suatu yang nyaman kan. Kita jauh dari keluarga, jauh dari tempat, dari tanah kampung, dari tanah air. Kalau kita biasanya pulang kita pengen istirahat dulu kan. Iya, healing dulu lah. Healing dulu ya kan. Yang penting jangan sampai cutting kan gitu. Asik. Begitu ya. Iya. Kemudian dia langsung ke Khaybar, kemudian bertemu dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan saat kaum muslimin menang di Khaybar, setelah menang, Rasulullah kan mengatakan, la adri afrah bi fathi Khaybar ambikudumi Ja'far. Aku nggak tahu nih seneng. Ini kok ada rasa bahagia, tapi nggak tahu nih ini bahagianya karena kita menang di Khaybar atau karena kedatangan Ja'far. Saking cintanya Rasulullah kepada Ja'far kan gitu kan. Itu tahun 7 Hijriah, Fathu Khaybar. Tidak sempat ikut berperang, tetapi dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya Ja'far dan orang-orang yang datang dari Habasyah ke Khaybar langsung juga mendapatkan harta ghanimah. Di tahun ke-8, setahun berikutnya saat terjadi perang Mu'tah, Ja'far bin Abi Thalib ikut, bahkan dia menjadi panglima nomor 2 setelah Zaid bin Harithah. Orang penting juga tuh. Orang penting juga. Boleh itu kapan menceritain lagi, Ustaz? Insyaallah. Jadi Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, baru Abdullah bin Rawahah. Rasulullah memang mengatur strateginya seperti itu. Panglimanya kalau Zaid bin Harithah wafat, ganti Ja'far.
Pada saat itu singkat cerita terjadi perang yang berkecamuk sangat besar sekali karena 3.000 lawan 200.000. Kaum muslimin 3.000, pasukan dari Romawi 200.000. Bukan angka yang seimbang. Zaid bin Harithah wafat, diambillah bendera Rasulullah oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan tangan kanannya. Kemudian dia berperang. Bahkan cerita uniknya adalah saking semangatnya Ja'far bin Abi Thalib berperang, dia bahkan nahar, menyembelih untanya atau menyembelih tunggangannya. Yang menunjukkan pada saat itu kalau orang sudah menyembelih kendaraannya, untanya atau kudanya pada saat itu, berarti dia sudah siap mati. Untuk menyemangati dirinya, ya dia seperti itu. Dan benar, Ja'far bin Abi Thalib berperang sampai tangan kanannya putus. Diambil bendera Rasulullah dengan tangan kirinya putus. Sampai kemudian dia dengan lengannya dia ambil lagi sampai akhirnya dia syahid. Karena itu beliau dijuluki tadi At-Tayyar ya? Atau Dzul Janahain. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaghfiru lahu fa inni ara yatiru fil jannah. Berikanlah doa-doa ampunan untuk Ja'far bin Abi Thalib. Sesungguhnya aku melihat dia sedang sedang terbang di surga dengan dua sayapnya. Karena tangannya tadi putus. Dua-duanya, tetapi dia tetap semangat. Bahkan uniknya dalam beberapa riwayat disebutkan Ja'far bin Abi Thalib setelah perang gitu ya, dilihat siapa aja nih yang wafat gitu kan. Dilihat pada saat itu ditemukan ternyata di tubuhnya Ja'far bin Abi Thalib terdapat, ada yang mengatakan 50 tusukan atau 70 sekian tusukan, dan semua tusukan tersebut ada di bagian depan tubuhnya. Artinya ini menunjukkan Ja'far pada saat itu tidak pergi mencoba untuk kabur. Kalau dia mencoba untuk kabur kan mungkin akan kena panah di bagian belakang. Tapi ini di depan semuanya. Ini menunjukkan keberanian, menunjukkan kejentelan seorang Ja'far bin Abi Thalib. Baik, padahal masih banyak tentunya kisah tentang Ja'far ya. Ini segini saja sudah dahsyat banget. Pesan untuk kita semua, Ustaz, dari kisah singkat tadi Ja'far, apa kira-kira, Ustaz? Ya, singkat nasihat singkatnya adalah kalau kita mau mencari role model anak muda, maka sebenarnya banyak kita dapatkan di diri para sahabat, dan salah satunya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Dengan usianya yang belia, dia berani mengambil posisi dalam dakwah dengan sebaik-baiknya. Dia termasuk orang yang sangat rindu dengan surga, termasuk generasi surgawi yang dibuat atau dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting bagi kita untuk mempelajari lebih lanjut lagi bagaimana pribadi dari Ja'far bin Abi Thalib, sehingga anak-anak muda bisa meneladani kepribadian Ja'far bin Abi Thalib. Baik, Masya Allah. Menarik ya. Sepertinya memang 30 menit itu kurang untuk menyimak biografi atau kisah yang menakjubkan dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kami hadirkan di next setiap sahur, insya Allah kami akan hadirkan sosok-sosok sahabat yang patut untuk kita ketahui sekaligus dijadikan teladan. Akhirnya saya Umar El Rozi dan juga narasumber kita Ustadz Bambang Ridho undur diri. Selamat menikmati santap sahur, dan jangan lupa untuk memanfaatkan waktu sahur ini dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah waktu yang mustajab juga. Banyak berdoa, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Umar El Rozi dan narasumber undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.